Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Al-Fakir Channel yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi di bulan Ramadan yang penuh mulia ini dalam acara kajian singkat Ramadan. Kali ini saya akan membawakan tema Ibroh Abdurrahman bin Auf, seorang pemimpin yang mengendalikan harta. Pada suatu hari, kota Madinah yang sedang tenang diramaikan oleh sebuah kafilah rombongan yang sangat besar, sehingga debu-debu bertebangan dan hampir menutup pandangan mata. Orang-orang bertanya, ada apakah ini? Sepertinya ada angin ribut atau apa. Mereka semua keluar. Dan apa yang dilihat? Ada 700 kendaraan yang baris berjejer. Bayangkan 700 kendaraan, ada unta, ada kuda, dan lain-lainnya. Semua berteriak, ini adalah kafilah Abdurrahman bin Auf yang datang dari luar kota dengan pernikahannya yang luar biasa. Hingga Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu an juga bertanya-tanya, dan dia keluar dan mencari tahu apa yang sedang menjadi keramaian di kota Madinah ini. Ternyata benar, kafilah Abdurrahman bin Auf dengan pernikahan yang begitu banyak tiba di kota Madinah. Nah, kemudian sejenak Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu an bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan mengingatkan suatu hadis yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, bahwa kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan atau sambil merangkak. Iya, itu adalah yang dikatakan Rasulullah karena melihat seorang Abdurrahman Auf yang begitu kaya, yang nanti hartanya akan dihisap oleh Allah yang cukup membutuhkan waktu yang akan lama. Maka dari percakapan singkat yang diingatkan oleh Aisyah itu tadi, Abdurrahman Auf berkata kepada Aisyah supaya menjadi saksi bahwa semua perniagaan yang berjumlah 700 kendaraan itu tadi semua diinfakkan pada hari itu juga untuk semua penduduk yang ada di Madinah. Masya Allah, luar biasa. 700 kendaraan membawa hasil perdagangan. Nah, itu adalah suatu bukti bahwa Abdurrahman Auf tidak gila harta, tidak cinta dunia, tapi dia berorientasi mencari harta juga untuk akhirat. Ya. Ada juga kisah di lain waktu bahwa Abdurrahman bin Auf menjual sebuah tanah yang hampir menghasilkan 40.000 dinar. Tetapi apa? Dia membagikan kepada keluarganya, kepada fakir miskin yang ada di Madinah dan sekitarnya, dan membagikan kepada keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Kisah lain, Abdurrahman bin Auf juga menginfakkan 500 ekor kuda untuk kepentingan bala tentara kaum muslimin. Di kesempatan lain, 1.500 ekor kuda ketika kaum muslimin bersiap untuk menghadapi perang. Masya Allah, luar biasa. Dan juga ada kelebihan yang lain lagi. Ketika mau wafat, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 50.000 dinar untuk di jalan Allah. Ya. Dia membagikan kepada kaum muslimin, termasuk kepada yang diutamakan alumni perang Badar yang dia masih hidup. Bahkan Utsman bin Affan yang terkenal kaya mau menerima apa yang diinfakkan atau yang diwasiatkan ketika mau meninggal dari 50.000 dinar itu. Lah, Abdurrahman bin Auf sungguh sangat mulia. Nah, dari itu Utsman pun berkata, walaupun dia sudah kaya, tapi ketika menerima wasiat itu, bahwa harta Abdurrahman bin Auf itu halal dan bersih. Bagi siapa yang memakan hartanya akan membawa keselamatan dan barokah. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang yang sukses. Nah, dikisahkan sepertiga dari hartanya dipinjamkan kepada para pedagang, yang sepertiganya digunakan untuk membayar hutang dan sepertiganya dibagi-bagikan kepada mereka. Luar biasa.
Tapi Abdurrahman bin Auf tidak sombong dengan hartanya, tidak bangga dengan apa yang dimilikinya. Justru dia mengorbankan untuk dijalankan Allah. Dan suatu ketika dia pernah menangis ketika teringat kepada Hamzah, keingat kepada Mus'ab bin Umair. Dia mengatakan, mereka lebih baik dari saya, mereka lebih baik dari saya. Mereka berjuang di Islam, mereka gugur dahulu. Mus'ab bin Umair yang kainnya untuk menutupi jenazahnya tidak cukup. Begitupun juga Hamzah, panglima perang Islam, hanya ditutupi dengan selendang ketika dia meninggal. Dia menangis teringat itu. Dan pada kejadian yang lain, ketika dia mengundang sahabat-sahabatnya berkumpul di jamuan makan, dia melihat makanan yang ada di depannya, dia juga menangis. Teringat keluarga Rasulullah dan para istri-istrinya yang makan roti tidak pernah kenyang, atau kekenyangan tidak pernah, jarang tercukupi dalam kehidupan seharinya. Dia menangis. Teringat juga akan hartanya yang begitu banyak, tetapi apa yang terjadi pada para sahabat dan Rasulullah sendiri itu sendiri. Dari itu semua, Aisyah pernah menawarkan sebelum Abdurrahman bin Auf meninggal agar kelak, karena dia telah memberikan hartanya di jalan Allah yang begitu luar biasa banyak. Aisyah menawarkan agar dimakamkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Dia memilih dimakamkan bersama sahabat yang lain. Sungguh sikap rendah hati dari seorang Abdurrahman bin Auf. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Pemirsa At-Fakir Channel dirahmati Allah. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf dijamin surga. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Dia adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi Abdurrahman terus giat beribadah. Dan hartanya diinfakkan di jalan Allah tanpa rasa beban, tapi dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, kita ketahui tabiat manusia selalu serakah akan kekuasaan, akan harta, dan nafsu untuk memiliki harta yang banyak ditimbun. Tetapi Abdurrahman tidak bersikap seperti itu. Dia memilih untuk membagi-bagikan hartanya. Dia tidak memilih untuk menabung, menumpuk harta-hartanya. Hanya untuk di jalan Allah lah kehidupan harta dan jiwanya. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita mumpung di bulan Ramadan ini, kita beristighfar dan kita mengingat bahwa kita jangan diperbudak oleh harta, tetapi kita harus mengendalikan harta tersebut. Kita mendapatkan harus pasti dari jalan yang benar-benar halal, dan menafkahkan harus benar-benar untuk beribadah atau di jalan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kajian singkat Ramadan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya, dan semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan yang mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.